Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini sampai selesai. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bilangan bulat, yaitu tentang perkalian dan pembagian. Nah, setelah kalian menyimak video ini, nanti diharapkan kalian dapat menghitung perkalian dan pembagian dengan cepat dan tepat. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, maka tumbuhkan semangat dulu. Matematika mudah, saya bisa, harus bisa, yes! Baiklah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu perkalian bilangan bulat. Namun sebelumnya coba berapa? Negatif 3 ditambah negatif 4. Iya, sama dengan negatif 7, betul. Karena ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalau negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan berapa? Positif 12. Nah, kok bisa? Kenapa? Ya, mungkin kalian pasti akan menjawab karena itu sudah rumusnya. Negatif kali negatif sama dengan positif. Untuk mengetahui kenapa bisa demikian, nah sekarang kalian coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, ini sengaja perkaliannya Ibu turunkan ya. Perkalian 3 ya. Kemudian 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, coba perhatikan dulu. Ya, dikali 3 dikali 3, kemudian dikali 2, kemudian dikali 1, kemudian dikali 0 ya, kita turunkan perkaliannya. Nah, sekarang perhatikan hasilnya. 9 ke 6 itu berarti dikurang 3. 9 ke 6 dikurang 3, kemudian 6 menjadi 3 dikurang 3 lagi. 3 menjadi 0 dikurang 3 lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bawah. Setelah 0 berapa? Negatif 1. Iya, jadi 3 dikali negatif 1 sama dengan, nah 0 kita kurangkan 3 juga. 0 dikurang 3 sama dengan negatif 3. Jadi selanjutnya jika kita lanjutkan, 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Kemudian 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Dari ilustrasi tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa positif dikali positif sama dengan positif, dan positif dikali negatif sama dengan negatif. Nah, sekarang kalau kita balik, gimana kira-kira hasilnya ya? Ya, perkalian yang di atas yang tadi kita tukar posisinya menjadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Iya, 2 kali 3 sama dengan 6. 1 kali 3 sama dengan 3. 0 kali 3 sama dengan 0. Nah, perhatikan hasilnya ya. Ini perkalian menurun juga. Maka ke bawah itu dikurangi 3. 9 dikurang 3, 6. 6 dikurang 3, 3. 3 dikurang 3, 0. Nah, maka berikutnya juga akan dikurangi 3 dan seterusnya. Setelah 0 adalah negatif 1. Negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3 ya. Dari 0 dikurang 3. Kemudian lanjut, negatif 2 dikali 3 sama dengan ya negatif 6. Diperoleh dari tadi negatif 3, kemudian kita kurang 3 jadi negatif 6, dan negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Nah, dari ilustrasi ini maka kita juga dapat simpulkan bahwa negatif dikali positif sama dengan negatif. Terus bagaimana kalau negatif dikali dengan negatif?
Nah, perhatikan juga yang berikut ini ya. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6 yang tadi ya. Kemudian negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikali 0 sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan urutan jawabannya. Dari negatif 6 ke negatif 4 berarti ditambah 2. Negatif 6 ditambah 2 sama dengan negatif 4. Kemudian negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, berarti urutan berikutnya harus ditambahkan dengan 2. Nah, jika perkaliannya kita lanjutkan ke bawah, maka negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan positif 2. Karena 0 ditambah 2. Tadi ya, urutan ke bawah itu selalu ditambah 2. Kemudian negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan positif 4. Kemudian lagi negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan positif 6. Nah, dari sini dapat kita simpulkan juga bahwa negatif dikali dengan negatif menghasilkan positif ya. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi dari uraian tadi maka dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Dan negatif dikali positif sama dengan negatif. Nah, untuk memudahkan kalian untuk mengingat, maka jika perkalian yang tandanya sama atau sejenis seperti positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka akan menghasilkan positif. Ya, jika perkaliannya sejenis atau sama, maka hasilnya adalah positif. Dan jika perkaliannya tandanya tidak sama, misalkan positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya akan negatif. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Nah, ini kita kerjakan sesuai dengan rumus yang telah didapatkan tadi ya. Nomor 1, 5 dikali 3 sama dengan 15. Iya. Kemudian nomor 2, negatif 5 dikali 3 sama dengan benar, negatif 15. Nomor 3, negatif 5 dikali negatif 3 sama dengan iya, positif 15. Nomor 4, 5 dikali negatif 3 sama dengan iya, negatif 15. Nah, nomor 5, 4 dikali negatif 3 kemudian dikali negatif 2. Nah, gimana ini? Tidak apa-apa, kita kerjakan dulu. 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12. Kemudian baru dikali negatif 2 sama dengan positif 24. Lanjut soal berikut. Di suatu ruko terdapat tangga yang tersusun dari 25 anak tangga. Jika tinggi setiap tangga 20 cm, hitunglah tinggi tangga tersebut. Jawab. Jika secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut: 25 tangga dikali 20 cm setiap tangganya, maka akan menghasilkan 500 cm. Jadi tinggi tangga ruko tersebut adalah 500 cm, atau jika kita jadikan meter sama dengan 5 meter. Nah, bagaimana sekarang kalau pada pembagian
Sebelumnya kalian harus tahu dulu definisi dari pembagian, bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Sekarang kita akan cari polanya sebagai berikut. Perhatikan ya. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Nah, ternyata jika kita buat dalam pembagian menjadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Jika kita rubah ke pembagian menjadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, coba kalian perhatikan di sini polanya ya. Ternyata bilangan positif dibagi dengan bilangan positif menghasilkan bilangan positif ya. Jadi positif bagi positif sama dengan positif. Berikutnya negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan 8. Nah, jika kita rubah ke bentuk pembagian menjadi 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Berikutnya negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. Kita rubah menjadi 12 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 3. Nah, coba perhatikan lagi. Nah, di sini bahwa bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa positif dibagi negatif sama dengan negatif. Selanjutnya, bagaimana kalau negatif dibagi positif? Nah, ini negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Kita ubah ke pembagian menjadi negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Kemudian negatif 5 dikali 2 sama dengan negatif 10. Kita rubah menjadi negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Nah, perhatikan juga bahwa ternyata bilangan negatif dibagi dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Jadi, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Nah, satu lagi. 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Kita ubah ke pembagian menjadi min 15 dibagi min 3 atau negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan positif 5. Kemudian 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 20. Kita ubah lagi menjadi negatif 20 dibagi negatif 5 sama dengan positif 4. Nah, ternyata bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif ya. Jadi dapat kita ambil satu kesimpulan, ternyata pada pembagian ini sama dengan perkalian ya. Jika bilangan positif dibagi positif sama dengan positif. Jika bilangan negatif dibagi dengan negatif menghasilkan positif. Jadi jika lambangnya sama-sama positif atau sama-sama negatif menghasilkan bilangan positif. Dan jika tandanya berbeda, bilangan positif dibagi negatif atau bilangan negatif dibagi positif, maka menghasilkan bilangan negatif. Lanjut kita ke contoh soal. Nomor 1, 20 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 4. Iya. Nomor 2, negatif 18 dibagi negatif 2 sama dengan positif 9. Berikutnya nomor 3, 30 dibagi negatif 3 dibagi 5. Nah, ini kita kerjakan dulu. 30 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 10. Kemudian dibagi 5 sama dengan negatif 2.
Berikutnya nomor 4, negatif 5 dikali negatif 4 dibagi 2. Nah, ini kombinasi ya. Negatif 5 dikali negatif 4 sama dengan positif 20. Kemudian baru dibagi 2 sama dengan 10. Lanjut ke soal berikutnya. Tante Hani mempunyai 45 butir telur untuk membuat kue. Jika setiap loyang membutuhkan 5 telur, berapa loyang kue yang dapat dibuat oleh Tante Hani? Kita jawab ya. Secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. 45 butir telur dibagi 5 sama dengan 9. Jadi banyak kue yang dapat dibuat oleh Tante Hani adalah 9 loyang. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat mengambil pelajarannya dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.